Karena pada peristiwa tanggal 3 September 2016 itu, surat perintah yang ditandatangani oleh Kasubdit Paminal, ya, AKBP Dayan, tentu beliau yang tahu ini masalah ini, supaya Pak Kapolda meriksa AKBP Dayan, supaya terang benderang nih masalah ini. Saya sudah lihat kok surat perintah itu ditandatangani tanggal 2 September 2016, pelaksanaannya tanggal 3 September 2016. Jadi 1 hari sebelum penangkapan sudah diterbitkan nih suratnya. Baik. Ya kan? Nah, makanya supaya terang benderang, periksa dulu nih yang memberikan perintah. Ya, periksa juga yang melaksanakan perintah. Saya tidak mengatakan ada skenario. Tapi dengan diterbitkannya surat perintah tanggal 2 September untuk pelaksanaan 3 September, ya, berarti sesuatu sudah direncanakan. Kami masih akan mengupas terkait dengan kasus AKP Purnawirawan Longster Siombing. Mengapa kasus kriminalisasi yang dialami beliau sampai saat ini tidak selesai juga, meskipun sudah berkali-kali Kapolda Sumatera Utara telah berganti. Siapa saja sebenarnya yang terlibat di dalam kasus tersebut? Saat ini kami bersama dengan kuasa hukum dari AKP Purnawirawan Longster Siombing, Pahala Sitorus. Apa kabar Bang Pahala? Baik, selamat sore. Sore Bang. Kemarin kita baru saja membahas terkait dengan putusan pengadilan, tapi tampaknya pihak kepolisian khususnya Polda Sumatera Utara masih belum juga menggubris kasus yang dialami oleh klien Abang, ya. Artinya tanda tanya bagi publik, sebenarnya apakah pasti ada orang-orang besar yang terlibat di dalam kasus ini? Kalau saya sih bukan mengatakan belum digubris. Baik. Ya. Tapi mungkin Pak Kapolda yang baru ini masih mempelajari, karena kan beliau masih baru, ya. Jadi jangan dulu kita seujon katanya nggak digubris. Saya yakin dalam waktu dekat ini akan diselesaikan sama beliau, sama Kapolda yang baru nih, Irjen Agung. Baik, itu kan menurut pandangan Abang. Tapi nyatanya sudah beberapa kali pergantian Kapolda Sumatera Utara. Kasus ini sampai saat ini Kapolda yang baru lagi muncul, kasus ini belum juga ditangani. Apakah memang ada orang-orang besar pejabat Polda di balik kasus ini? Ya, kalau kita menduga-duga kan wajar-wajar aja. Karena kasus ini kan bergulir pada tanggal 3 September 2016. Dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 April 2017. Ya. Dan di dalam putusan itu kan perintah pengadilan sudah dilaksanakan oleh jaksa. Ya. Ya, perintah pengadilan dilaksanakan jaksa itu karena memang perintah dari undang-undang. KUHP kan mengatakan eksekutor itu kan jaksa. Yang mengeksekusi putusan pengadilan itu jaksa. Maka di dalam putusan itu yang memerintahkan Longster Siombing tetap ditahan sudah dieksekusi. Baik, ya kan? Dan sudah ingkrah artinya Bang, ya? Ya, sudah inkrah karena Pak Longster Siombing kan tidak melakukan upaya hukum lanjutan. Ya, terus jaksa juga sudah melakukan pengembalian barang bukti kepada penyidik sebagaimana perintah pengadilan. Kan gitu, di mana perintah pengadilan kan menyatakan bahwa barang bukti supaya dikembalikan kepada penyidik untuk pengembangan penyidikan selanjutnya. Di situ kan jelas bahwa adanya perintah majelis menyatakan untuk penyidikan selanjutnya, nanti masih ada yang belum tuntas. Kalau sudah tuntas kan nggak ada perintah penyidikan selanjutnya. Baik. Kan gitu. Jadi pada kesempatan ini kita minta dengan tegas kepada Kapolda yang baru ini. Saya yakin setelah beberapa waktu belakang ini Pak Kapolda sudah mempelajari ini isi putusan itu. Terus saya yakin Pak Kapolda sudah tahu ini
apa sih sebenarnya yang dituntut oleh Longser Siombing melalui kuasa hukumnya. Kan gitu. Baik. Ya. Sebenarnya kami selaku kuasa hukum juga sudah melayangkan surat ke Pak Kapolda untuk dapat bertemu supaya bisa sama-sama melihat isi daripada putusan pengadilan itu, ya, supaya jangan seperti yang dikatakan Kabid Propam kepada Pak Longser by WA, jangan main-main media lalai. Ada disampaikan oleh Kabid Propam, Bang? Saya ditunjukin oleh Pak Longser Siombing di chatting WA-nya ada. Saya sependapat dengan Pak Kabid Propam untuk tidak main-main media itu. Tapi ya sampai sekarang kan permintaan kita untuk ketemu Pak Kapolda supaya berbicara tentang di mana sih sesungguhnya kok Pak Longser ini tetap mengajukan keberatannya untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Baik. Kan gitu. Makanya saya minta selaku kuasa hukum kepada Pak Kapolda, karena pada peristiwa tanggal 3 September 2016 itu surat perintah yang ditandatangani oleh Kasubdit Paminal, ya, AKBP Dayan, tentu beliau yang tahu nih masalah ini, supaya Pak Kapolda meriksa AKBP Dayan supaya terang benderang nih masalah ini. Saya sudah lihat kok surat perintah itu ditandatangani tanggal 2 September 2016, pelaksanaannya tanggal 3 September 2016. Jadi 1 hari sebelum penangkapan sudah diterbitkan nih suratnya. Baik. Ya kan? Lah, makanya supaya terang benderang, periksa dulu nih yang memberikan perintah. Ya, periksa juga yang melaksanakan perintah supaya jelas. Kan kemarin sudah saya katakan. Apa yang salah dari penerbitan surat perintah dari MR Dayan? Ya, kalau surat perintah nggak ada yang salah, mana pula ada salah surat perintah. Kan gitu. Ya. Sekarang ini kita bukan berbicara kesalahan surat perintah itu, tapi ketika ada surat perintah, berarti sudah ada diketahui atau diindikasikan ada sesuatu yang akan diamankan di sana. Ada sesuatu yang akan ditugaskan orang mengamankan suatu peristiwa di sana. Peristiwanya apa? Ternyata pada tanggal 3 September 2016 peristiwanya adalah AKP Longser Siombing yang pada masa itu menjabat Kapolsek di jajaran Polres Pakpak Barat, di situ menerima suap gratifikasi. Karena gratifikasi itu nggak semua bisa dipidana, tapi kalau suap gratifikasi karena Pak Longser itu adalah aparatur pemerintah, maka masuklah dia ke dalam tindak pidana korupsi. Baik. Di dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi ya nomor 31 tahun 99 junto, undang-undang nomor 20 tahun 2021, pemberi dan penerima sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum. Baik, Bang Pala. Artinya dengan kata lain, MR Dayan adalah pihak yang sangat mengetahui bagaimana perencanaan penangkapan, apa yang sebenarnya akan mereka targetkan. Seperti itu, Bang Pala. Dugaan saya begitu. Karena apa? Yang pertama, surat perintah itu dibuat pada tanggal 2 September 2016. Baik. Terus di dalam surat perintah itu tidak ada nama AKBP Dayan. Tapi di dalam peristiwa tanggal 3 September itu sesuai dengan sket peristiwa, AKBP Dayan beserta Ibtu Huta Gaol ada di dalam mobil memantau kejadian itu. Kan gitu. Baik. Ya, artinya dia memerintah dirinya sendiri juga untuk datang ke situ. Dan memang kalau dari cerita Abang dan juga cerita dari AKP Purnawirawan Longser Siombing, sudah ada skenario penangkapan yang mereka rencanakan ya ketika itu. Saya tidak mengatakan ada skenario. Tapi dengan diterbitkannya surat perintah tanggal 2 September untuk pelaksanaan 3 September, ya, berarti sesuatu sudah direncanakan.
Karena kan bukan dadakan nih. Tapi kalau dadakan langsung dibuat pada tanggal 3 itu, namanya dadakan. Baik. Ya kan gitu. Ya, berarti ini kan menjadi tanda tanya sama kita ini. Tanda tanyanya apa? Ya. Ini kan berawal dari ada penangkapan di wilayah hukum Polres Papak Barat yang lebih tepatnya lagi di wilayah hukum Polsek Sukarame. Ya kan? Kasus bahan bakar minyak. Ya kan gitu. Ditangkap dan bahkan di tempat peristiwa itu kemudian dilakukanlah untuk pengamanan TKP, ada polisi lain di sana. Baik. Ya kan? Yang paling anehnya ya, polisi lain itu kan hanya boleh dibuka kalau sudah siap penyidikan. Harus diamankan ini. Sekarang ini kan polisi lainnya pada waktu itu kan, maaf bukan sekarang ya, pada waktu itu kan polisi lain sudah dibuka sebelum waktunya. Baik. Ada apa gitu. Jadi makanya sebenarnya kan saya bilang sederhana. Ya. Sesuai dengan perintah majelis hakim supaya barang bukti dikembalikan kepada penyidik dan dilakukan pengembangan penyidikan selanjutnya. Ya tinggal perintah aja, perintahkan penyidik lakukan pengembangan penyidikan. Karena di sana ada yang akan diperiksa adalah oknum dari kepolisian. Tentu yang meriksa polisi kan ada propam. Periksa dulu propam. Ya, walaupun pada waktu itu AKP Dayan selaku Kasubdit ya di propam itu ya periksa. Nanti kan dia akan memberikan keterangan nih. Nggak mungkin nggak tahu. Ya, saya katakan tidak mungkin tidak tahu karena beliau yang memberikan perintah penangkapan dan beliau ada di tempat kejadian perkara sesuai dengan sket gambar itu, walaupun tidak persis di tempat itu tapi di dalam mobil yang di sekitar itu, di dalam mobil tuh. Dan itu diterangkan bang ya dalam BAP ya? Di dalam BAP, di dalam mobil bersama itu Utagaul memantau. Yang dipantau siapa? Katanya dari pihak perusahaan, kan gitu di dalam BAP. Ya, artinya periksa dia supaya terang benderang, supaya ini jangan terus-terus bergulir di media. Kan gitu. Kan kemarin sudah saya bilang, ya, saya apresiasi, angkat jempol, angkat hormat kepada Pak Kapolda yang baru ini ketika bisa mengungkap kasus pengoplosan gas yang sebenarnya kita tahu informasinya selama ini sudah lama pengoplosan gas itu ada. Tapi ketika Pak Kapolda yang baru ini, Pak Irjen Agung, dia torehkan tinta emas, tangkap pelakunya. Sudah tertangkap. Bang Pala, selain dari nama MR Dayan yang abang sebutkan tadi, apakah ada nama lainnya? Kan begini, tentu ketika dalam pelaksanaan tugas kan ada mengenal siapa yang tertua. Tertua yang dimaksud di dalam tugas pemerintahan itu yang pangkatnya tertua, bukan umurnya. Baik. Lah di situ kan yang tertua AKBP Dayan. Ya udah, periksa dia. Gitu. Apakah Polda mau nantinya, Bang Pala, kalau melihat dari deretan kasus yang sudah terjadi, aksi yang sudah dilakukan oleh Bang Longster dan juga sudah ada berbagai pengaduan yang sudah dilakukan, apakah mungkin ini akan diperiksa? Ini ya, tadi kan sudah ditanya ke saya. Ini kan sudah setiap ganti Kapolda ini muncul, setiap ganti Kapolda ini muncul. Ya, kenapa setiap ganti Kapolda ini muncul? Karena kami selaku kuasa hukum, kuasa hukum itu kan mewakili Pak Longser itu, ya, baik, menginginkan dan berpengharapan supaya Kapolda, setiap Kapolda baru itu bisa menyelesaikan tunggakan-tunggakan ini, ya kan? Jadi ketika nanti Wasrid datang, tunggakan sudah nggak ada, gitu loh. Supremasi hukum kan harus ditegakkan tanpa memandang siapa dia. Baik. Ini kan maaf nih, sedangkan
Tadi propam aja selesai kok karena melanggar hukum. Masa hanya kasus di Paminal nggak bisa diselesaikan pemeriksaannya? Baik. Ya diperiksa aja dulu kalau memang ternyata di antara mereka tidak ada terlibat di dalam hal gratifikasi suap itu, ya udah. Kalau memang dari pihak perusahaan nanti yang menyuap, tangkap dia, bikin dijadikan tersangka. Ya, terakhir Bang Pala, apa yang ingin Abang sampaikan khususnya kepada Kapolres Sumatera Utara, Irjen Pol Agung? Ya, yang perlu saya sampaikan Ya. kepada Pak Kapolda. Pak Kapolda, kami kuasa hukum, dan saya yakin bukan hanya kuasa hukum, seluruh warga masyarakat Sumatera Utara menggantungkan harapan yang besar kepada Pak Kapolda dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi tidak ada lagi istilah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi hukum itu menjadi panglima untuk keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara seharusnya dan Indonesia secara umum. Baik, terima kasih Bang Pala atas waktunya untuk berbagi cerita dan juga menyampaikan pendapatnya terkait dengan pendampingan yang Abang lakukan kepada AKP Purnawirawan Longsor Cioming. Terima kasih Bang. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan kuasa hukum dari AKP Purnawirawan Longsor Cioming, saya Prasetyo. Seperti apa kelanjutan dari kasus ini? Ikuti kami terus dalam program eksklusif. Sampai jumpa.